Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang kembali berjumpa dalam channel Kasris Manual Tech. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang cara penggunaan atau cara pemasangan speedometer Ford Laser atau Mazda 323 yang akan kita modifikasi dan kita gunakan di Kijang Super atau Kijang Grand Extra. Nah, namun sebelumnya saya ingatkan kembali ke teman-teman untuk membantu perkembangan channel ini. Saya harapkan teman-teman tekan tombol subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman dapat mengetahui apabila saya mengupload video terbaru. Kemudian silakan berpartisipasi untuk like, share, dan komen. Baik teman-teman, tanpa perlu berpanjang lebar, kita akan belajar dengan durasi yang cukup panjang ya kali ini. Karena apa? Mengingat pada konten kali ini tema yang akan kita angkat adalah tentang electrical speedometer, yang kita ketahui bersama bahwa dalam sektor ini banyak sekali komponen-komponen atau jalur-jalur yang harus diperhatikan. Tentunya secara keseluruhan ini berkaitan dengan electrical mobil atau kelistrikan. Nah, nanti kita akan kupas satu persatu mulai dari konsep, kemudian kita mengenal secara fisik speedometernya, kemudian nanti ketiga kita mengenal wiring atau perkabelannya, kemudian nanti yang keempat adalah posisi pemasangannya. Nah, posisi pemasangan ini karena apa? Mengingat speedonya kan tentu beda dari yang Orion Kijang Super, baik itu dari bentuk speedonya dan frame yang ada di luar atau dashboardnya. Nah, nanti bagaimana cara penyesuaiannya kita akan kupas satu persatu. Nah, makanya dari awal saya ingatkan video ini akan memakan durasi yang cukup panjang. Tapi teman-teman jangan bosan apabila teman-teman benar-benar membutuhkan informasi berkaitan dengan cara pemasangan speedometer Ford Laser ke Toyota Kijang. Anda tidak salah channel dan tidak salah memilih video. Karena apa? Pada beberapa channel yang ada, channel-channel lain itu menjelaskan tidak dengan detail atau bahkan menimbulkan kebingungan bagi para teman-teman yang menonton. Nah, kali ini saya akan berusaha semudah mungkin mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Bahkan untuk orang yang awam tentang elektrikal dapat mengikuti video ini. Oke, lanjut kita akan bahas ke pokok pertama, yaitu tentang konsep. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan speedometer Ford Laser atau Mazda 323. Nah, kebetulan apabila pada zaman yang sekarang ini kita mengenal Avanza, Xenia, Terios, dan Rush, pada zaman dahulu ada dua pabrikan yang juga berkolaborasi untuk menghasilkan atau memproduksi sebuah mobil sedan, yaitu ada Mazda 323 dan Ford Laser. Nah, kita pada teman-teman di komunitas apabila diketahui bersama bahwa banyak yang menggunakan speedometer ini atau speedometer dari Mazda atau Ford Laser ini untuk digunakan di Kijang Super. Karena apa? Pada beberapa varian Kijang Super itu ada yang belum memiliki fitur RPM atau rotation per minute. Artinya RPM ini itu penting untuk mengetahui seberapa besar putaran mesin per menit. Nah, untuk mobil-mobil basic seperti Kijang yang konteksnya itu dulu didesain oleh pabrikan itu karena memang beda dengan sedan ya. Sedan itu adalah mobil penumpang yang artinya secara fitur dia sudah jauh lebih komplit dan ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan mobil basic. Kalau Kijang kan mobil basic, intinya yang penting dia itu awet, tenaganya oke, dan tidak mementingkan tentang fitur. Makanya dengan speedometer ini kita akan memindahkan ke mobil Kijang, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang perkabelannya teman-teman. Karena apa? Jelas Ford terus kemudian Mazda itu adalah pabrikan yang tidak ada kerjasamanya dengan Toyota. Tentu perkabelannya atau kode wiringnya itu beda warnanya. Nah, kita akan nanti pada segmen kedua kita akan kupas satu persatu. Yang jelas pada pertama kali ini adalah tentang pengenalan secara bentuk. Baik, saya awali. Ya, tadi sudah sedikit saya singgung ya tentang alasan kenapa kok teman-teman banyak yang bermigrasi mengganti speedometer dari Kijang Supernya yang bawaan pabrik ke speedo yang seperti ini yang tentunya sudah ada RPM. Itu karena memang kita akan memanfaatkan fiturnya. Jelas di sini kita akan menemukan fitur podo atau kecepatan. Ini umum ada pada setiap kendaraan, bahkan mobil-mobil tua sekelas Kijang Doyo atau Kijang Kota pun sudah ada. Nah, kemudian pada bagian kanan di sini kita akan menemukan RPM. Nah, RPM ini yang tidak ditemukan pada setiap mobil. Bahkan zaman sekarang untuk mobil LCGC dan sebagainya itu tidak disematkan yang namanya RPM. Nah, kemudian di sini sudah standar, di tengahnya ada untuk indikator BBM dan sebelahnya ada indikator
suhu atau temperatur. Kemudian pada bawah dari panel pantom bensin dan temperatur ini ada yang namanya lampu-lampu indikator. Indikator seperti charger aki, kemudian indikator handrem, dan yang satunya lagi adalah indikator oli. Nah, itu adalah umum yang kita temukan pada mobil-mobil basic. Kemudian pada bagian atas di sini tidak begitu terlihat, itu ada dua lampu indikator sign atau hazard. Kemudian pada bagian tengah itu ada indikator untuk dim atau bypass lampu jarak jauh. Nah, kemudian apabila kita teliti lebih lanjut, pada speedometer mobil-mobil sedan zaman dahulu itu dilengkapi dengan speaker. Artinya di sini ada speaker buzzer. Speaker buzzer ini digunakan untuk beberapa warning atau peringatan, seperti ketika kita membuka pintu tapi belum begitu tertutup dengan sempurna, itu nanti akan warningnya ini akan berbunyi layaknya speaker buzzer yang bunyi tit 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 dan sebagainya. Kita juga akan menemukan hal itu pada mobil sedan Timur. Sedan Timur itu ada fitur seperti ini. Nah, banyak mobil-mobil sedan itu zaman dahulu yang benar-benar secara fitur itu memanjakan sekali untuk owner atau pemiliknya. Karena apa? Jelas mobil sedan itu diproduksi ditujukan untuk sebuah kenyamanan penumpang. Beda dengan mobil basic Kijang yang aslinya adalah mobil pickup. Mobil pickup yang dimasukkan ke karoseri kemudian dibuat menjadi mobil tisen atau penumpang dengan 7 seater atau 7 baris. Bahkan yang di belakang itu ada yang hadap-hadapan, untuk baris ketiga itu bisa memuat kurang lebih dari 7 penumpang. Baik teman-teman, itu secara physically hal-hal yang konsep dasar tentang pengenalan speedometer fog laser ini. Ini saya mendapatkan di Kampakan ya, Kampakan mobil. Khususnya mungkin untuk di Jawa itu kita bisa beli secara online, kita bisa dapat di daerah Parung Bogor atau di tempat-tempat lain atau di marketplace Facebook dengan estimasi harga ini sekitar kurang lebih 500.000. Nah, kemudian apabila kita bandingkan dengan speedometer dari ori Toyota Kijang, harganya yang untuk satu gelondong seperti ini copotan ada yang menyentuh harga 1,5 juta, 2 juta, bahkan untuk yang baru itu sampai 4 juta rupiah. Itu untuk varian kapsul saya menemukan di marketplace, Shopee dan lain sebagainya itu hampir 4 juta. Kenapa Speedo itu mahal? Karena part ini adalah part yang ringkih dan tidak semua toko spare part itu menyediakan. Karena apa? Ya jelas ini adalah part yang jarang rusak. Otomatis dari penyedia toko kan jarang membutuhkan atau secara untuk dijual itu kan lama lakunya. Dengan modal yang besar itu bisa dibelanjakan dengan part-part lain yang habis pakai seperti kampas, seperti seal, master kopling dan sebagainya yang dia jangka penggunaannya itu jauh lebih sering untuk rusak. Baik, ini harganya 500.000. Apabila dibandingkan kita misalkan punya mobil rusak, speedonya daripada beli yang ori dengan harga segitu, ini dengan harga 500.000 kita sudah mendapatkan speedo yang seperti ini. Bahkan ada beberapa keunggulan dibandingkan dari Kijang, seperti itu tadi kita sudah ada nemu RPM. Mungkin untuk Kijang RPM-nya hanya ada di Grand Extra, tapi untuk yang Super G itu belum ada. Nah, selain itu di sini juga ada indikator bensin. Kalau mobil basic bensinnya itu kan hanya pandom. Kalau mobil sedan dia ada lampunya. Apabila benar-benar sudah rest, lampunya akan hidup. Kemudian selain itu juga untuk jarum dia sudah mengadopsi indiglow atau dia menyerap warna sehingga jarumnya itu ketika dia beroperasi dia itu hidup. Artinya ketika malam hari dia akan jarumnya ini terlihat. Beda dengan mobil Kijang, jarumnya itu belum mengadopsi sistem indiglow, masih berbentuk seperti plastik biasa. Oke. Kemudian kita masuk ke segmen yang kedua. Kita di sini akan mengenal tentang wiringnya. Nah, ini banyak sekali channel YouTube lain yang tidak menjelaskan secara detail tentang perkabelannya. Baik, ini akan saya shoot lebih dekat dengan teman-teman yang mungkin menyaksikan. Kalau kejauhan seperti ini kan untuk warna kabelnya juga nggak kelihatan, jumlah kabelnya itu berapa nggak tahu. Nah, di sini saya sudah mengidentifikasi untuk jalur perkabelannya. Ini saya dibantu oleh penjualnya ini. Kebetulan orang Sukoharjo. Di sini saya setelah dapat share-shareannya dari dia, saya kembali membuktikan. Saya pakai ini multitester untuk validasi ya. Kita validasi apakah jalur ini benar sebelum nanti kita paralelkan dengan dari perkabelannya Kijang. Ternyata ini sudah saya anggap valid dan ini adalah yang penting. Ini teman-teman bisa ngopi atau bisa membaca ini mungkin bagi yang ingin memasang di mobilnya dan kebingungan dengan perkabelannya. Oke, kita akan shoot satu persatu. Nah, ini adalah penampakan lebih detail ya teman-teman dengan shoot yang lebih dekat. Di sini kita secara visual kita akan melihat atau kita akan menemukan untuk input dari signal-signal yang harus dimasukkan itu ada 3 soket. Ada soket putih besar untuk
ini input beberapa sinyal, kemudian ada soket putih kecil, ini ada 2 pada bagian kiri, dan ada 1 soket untuk bagian kanan berwarna hitam dengan ukuran diameter besarnya sama dengan ini, artinya ada 1 yang kecil ini, dan 1 lagi ini adalah input untuk olor dari odometer yang nanti akan terhubung ke gearbox mesin. Nah, sebelum lanjut ke persoketannya, di sini saya akan menjelaskan bahwa kita akan menemukan beberapa soket topi dari lampu. Nah, di sini modelnya masih menggunakan sistem pijar dengan model untir seperti ini. Kita untir. Nah, ini memang kosong karena apa? Ini tidak semua dari lubang sinyal lampu ini diisi. Ini kosong. Ini untuk defogger atau untuk sinyal perkabutan pemanas kaca. Kemudian ini harusnya ada, tapi mungkin dari kampakannya ini tidak disertakan. Ini hilang 1. Ini untuk penerangan lampu kotanya, jadi ketika malam untuk menerangi dalam speedo itu ada 4. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, harusnya ada 4. Kemudian yang atas itu, yang ini tengah ini dim, kemudian ini sen kiri dan ini sen kanan. Kemudian ini juga tidak terpakai. Ini untuk indikator defogger juga, atau indikator gardan atau apa, saya kurang paham simbolnya, saya tidak begitu mengerti. Teman-teman mungkin bagi yang tahu bisa menambahkan di kolom komentar, tapi ini di kijang tidak digunakan nanti. Kemudian untuk bagian ini ada 7 soket lampu, harusnya ada 8, yang ini nggak kepake. Di sini ada beberapa gambar, nanti kita lihat di depan itu kan ada tulisannya, itu secara samar-samar terlihat, mungkin tidak begitu kontras ya. Ada tulisannya, sebentar, ada oli. Nah, itu ada full, untuk full. Nah, gak kelihatan ya. Nah, full, oli, charger, kemudian bawahnya oli itu ada handrem. Kemudian untuk ini bawaan dari Mazda itu ada washer pada bagian ini. Kemudian ada rear fog lamp atau fog lamp belakang, tapi ini tidak digunakan pada kijang. Baik, di sini saya sudah menyematkan kertas, kemudian berisi data informasi yang sudah saya validasi. Di sini saya akan menjelaskan untuk soket dari sebelah kiri. Kita awali dari yang pertama adalah kiri putih lingkaran besar. Nah, di sini soket putih besar. Ini kita akan menemukan 12 kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atau dengan kode sampai huruf L. Bagi yang kosong ini memang tidak ada kabelnya. Kita coba untuk lepas. Baik, karena masih bawaan pabrik, ini cukup sulit tadi melepasnya ya, karena dia sistemnya itu seperti paku atau seperti pin kayak gini, beda dengan kijang yang dia sistemnya soket yang kepeng. Baik teman-teman, kalau kita amati secara lebih detail, pada bagian setiap kabel ini ada kodenya, diawali dengan huruf A, kemudian ada huruf B, C, D, E, dan nanti melingkar sampai habis. Ini ada kodenya sampai huruf L. Terlihat dengan jelas tidak ya? Nah, mungkin sudah kita anggap jelas ya. Nah, kita awali dari huruf A ini dengan kabel warna merah strip hitam. Di sini secara jelas kita merah hitam itu tidak ada yang masuk. Merah hitam tidak ada yang masuk. Kemudian di sini setelah merah hitam, kemudian ada yang warnanya hijau putih. Ini hijau putih untuk sen kanan. Kemudian di sini C-nya kosong. Nah, ini C-nya kan kosong. Ini C-nya kosong. Kemudian yang keempat itu adalah merah putih atau high beam atau dim. Nah, ini bisa diketahui dengan ukuran kabel yang lebih besar daripada yang lain, mengingat untuk watt pada bagian lampu itu besar. Kalau kabelnya kecil itu nanti ditakutkan kabelnya tidak kuat, sehingga ukuran kabelnya lebih besar daripada yang lain. Itu untuk mobil-mobil yang lain juga seperti itu, bisa untuk ilmu titen ya. Kemudian setelah dim ada warna biru, ini tidak kepake. Kemudian setelah biru ada warna hijau strip hitam, itu untuk sen kiri. Kemudian ini kuning. Kuning ini untuk indikator suhu yang dari sender temperatur di dekat water pump. Kemudian merah hijau, di sini langsung kita menemukan merah hijau, itu adalah untuk input lampu kota. Kemudian di sini ada 2 hitam.
ada 2 hitam itu untuk massa, dan yang hitam kuning untuk yang soket ini, hitam kuning ini tidak dipakai. Kemudian yang terakhir ini hitam hijau juga, ini adalah massa. Jadi untuk ketiga kabel ini tidak dipakai. Untuk ketiga kabel terakhir ini bisa kita satukan. Ini nanti kita dapatkan main semua. Ini untuk kota, ini untuk suhu yang kuning, kemudian ini untuk sen kiri, kemudian ini tidak dipakai, kemudian ini untuk lampu jarak jauh atau dim, kemudian ini untuk sen kanan, dan ini adalah yang pertama itu untuk merah hitam kita tidak masukkan apa-apa. Jadi untuk soket yang pertama yang kiri itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 input yang harus kita masukkan. Kemudian lanjut ke yang soket putih kecil atau di bawahnya ini. Saya akan copot. Nah, di sini kita hanya akan menemukan 3 kabel dengan kode yang mulai ini untuk A ini di sini kosong, kemudian diawali dengan huruf B. Yang huruf B ada kita temukan kabel yang warnanya putih biru. B ini putih biru, mungkin karena sudah agak lama sehingga putihnya ini agak memudar jadi kelihatan kayak kuning ya kalau di kamera. Putih biru ini untuk RPM dari main coil, kita ambilkan. Misal di kijang itu yang super atau super G belum ada kabelnya, karena memang dari speedo orinya kan belum ada RPM, kita tarik kabel sampai ke depan, kita ambilkan main dari coil. Di bagian coil juga ada simbolnya main, kita paralelkan dengan itu. Kemudian di sini kita akan menemukan kabel hitam strip putih. Hitam strip putih ini untuk input, putih strip hitam itu untuk indikator aki. Nah, ini kita nanti cari di soket bawaannya kijang sudah ada. Kemudian hijau ini untuk massa atau untuk kaki yang dengan kode E, di sini E. Nah, ini masih ori ya teman-teman jumlah kabelnya. Jadi dari pabrikan pun ini memang benar-benar kosong, tidak karena memang hilang atau dari kampaan itu tidak disertakan. Kemudian ke soket yang terakhir adalah soket sebelah kanan dengan warna hitam dengan ukuran yang besar juga. Nah, di sini perlu hati-hati ya teman-teman. Untuk soket seperti ini memang harus kita tarik terlebih dahulu. Ini untuk membuka kuncinya dengan yang di rumah cepido. Baik, di sini kita akan menemukan jumlah kabel sama yaitu 12. Nah, di sini kita sudah tuliskan soket hitam besar. Di sini kita dari kode sama ABCD sampai huruf L. Nanti di sini kita cari mana yang berhuruf A sebagai tanda awal dia pengkodean itu dimulai. Huruf A itu dimulai dari warna coklat ini. Nah, warna sebentar ini coklat atau hitam kuning. Saya cari dulu. Oh, ini teman-teman. Ini adalah kode A. Mungkin tidak, mohon maaf kurang fokus. Nah, ini kode A. Ini kita akan menemukan yang namanya hitam kuning adalah input dari plus ACC atau key on. Kemudian yang 2 ini coklat dan putih merah kita tidak pakai. Oke, kita skip. Kemudian yang keempat adalah coklat putih. Ini untuk indikator hand ramp, kita nanti ambilkan dari bawaan kijang sudah ada. Kemudian kita akan menemukan kuning strip merah. Kuning strip merah ini untuk oli atau indikator oli dari sender di filter oli. Ini untuk soket yang di speedo kijang sudah ada, tinggal kita nanti paralelkan. Kemudian ada kuning polos, ini adalah untuk massa dari pelampung tangki, untuk sinyal dari tangki. Kemudian nanti setelah kuning kita menemukan hitam strip kuning, ini kita masukkan untuk ACC. Ini kan hitam strip kuning yang pertama. Nah, ini kita menemukan hitam strip kuning lagi, ini sama-sama ACC. Bisa nanti kita jumper 1, kasih input plus kontak. Kemudian setelahnya ada hitam semua, ini ada 2 hitam, ini untuk massa dan kemudian nanti ada yang J itu kosong. Nah, ini bener kosong toh. Ini kosong, nggak ada soket sekunnya. Kita tinggal menemukan 2 kabel terakhir warna coklat dan biru strip kuning, itu tidak kita gunakan atau tidak ada inputnya sama sekali. Jadi kita ulas lagi. Ini bisa teman-teman pause untuk dokumentasi perkabelannya. Bisa kalian pause sebagai arsip kalian untuk mengetahui arah perkabelannya. Sebentar. Oke, sudah terampil semua ya. Baik. Baik, kemudian di sini saya untuk poin terakhir akan mengilustrasikan apabila ini speedo ini kita pasang di mobil kijang, itu kendala apa yang harus kita modifikasi atau kita oprek, tidak PNP, itu adalah dengan frame-nya ini. Nah,
Coba kita lihat teman-teman. Secara umum frame-nya ini tidak pas. Artinya pada bagian belakang ini kalau kita mau atau enggak sayang ini dikupas. Nah, ini dicoak sampai rata pinggir. Ini nanti baru bisa masuk. Coba gitu lihat. Itu kan belum mepet dengan dinding yang kanan kiri, masih ada space. Nah, ini kalau kita masukkan ke vote laser, ini kita harus teman-teman, harus dicoak. Tapi kalau tidak sayang, apabila sayang juga nanti mau tidak mau hanya kita pepetkan, kemudian nanti dia tidak bisa full masuk. Mohon maaf ini karena saya mengkamerakan dengan sendiri, itu untuk mendokumentasikannya sulit. Nah, kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Ada beberapa bagian outline samping itu yang tidak bisa PNP, jadi harus ada pengorbanan ya. Tapi ini direka-reka, nanti apabila teman-teman di lapangan itu sudah beli atau mau pasang, pasti nanti akan bisa mereka. Tapi ini jelas kalau mau masuk ini harus dicoak sedikit bagian sini kanan kirinya. Tapi kalau saya ya udah. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi ke teman-teman, untuk mobil ini kalau Kijang kan bautnya atas untuk pengaitnya ini dengan pilarnya. Kalau vote ini di samping semua, kanan kiri, bawah, atas bawah. Nah, ini nanti perlu kalian buat dudukan terlebih dahulu ke tukang las dengan plat, sehingga nanti akan membuat pengancing ini. Kalau ini dipakai di Kijang nggak bisa. Ini cukup platnya di atas, nanti diselipkan di sini sebagai istilahnya kalau orang Jawa itu digapet. Nah, itu nanti bisa kenceng. Yang penting kan kayak gini tidak menimbulkan suara ketika kita lewat jalan yang rusak atau tergoncang. Nah, baik teman-teman, itu adalah sesi belajar kita hari ini berkaitan dengan cara pemasangan atau identifikasi kabel dari speedometer. Insya Allah itu sudah kita validasi sehingga teman-teman nggak usah ragu untuk langsung memparalelkan dengan perkabelan yang ada di Kijang. Jadi untuk yang teman-teman untuk Kijang Super dan Super G yang belum ada RPM-nya, tinggal nambah satu kabel lagi yang kita buat sendiri ya, bukan dari bawaan pabrik, itu yang maju ke main coil. Karena RPM itu artinya dia secara spoolnya itu dimainkan oleh main dari oil atau pulser. Kalau dari motor itu dari pulsernya juga bisa. Nah, untuk gambaran implementasi ini setelah dipasang di Kijang Super seperti apa, memang tidak saya tampilkan karena apa? Saya masih menggunakan speedo saya yang ori. Itu saya membeli speedo itu apabila teman-teman membutuhkan bisa juga dibeli. Saya buka dengan harga sekian, nanti bisa teman-teman WhatsApp lewat nomor saya di sini, saya cantumkan di ini. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk jangan lupa membantu media sosial saya, channel Kasseris Manual Tech. Di sini saya sudah merilis bagi teman-teman yang ingin lebih dekat dengan kita, mau sharing-sharing, mau berkonsultasi dan sebagainya. Apabila menemukan masalah bisa sampaikan di Instagram ataupun Facebook pribadi saya Binugroho di sini, atau dengan WhatsApp langsung. Saya juga akan dengan senang hati melayani. Kemudian satu lagi saya juga membuka layanan bagi teman-teman mungkin untuk daerah-daerah yang terpencil dan sebagainya. Apabila membutuhkan spare part atau part yang sulit ditemukan di daerah teman-teman, bisa pesan lewat saya karena mungkin di daerah saya ada rekanan dan toko-toko yang berhubungan dengan spare part. Saya akan melayani itu berkaitan dengan kirim-kirim barang atau jual beli spare part, baik itu baru ataupun copotan. Begitu teman-teman. Jangan lupa simpan nomor saya atas nama Budi Nugroho. Saya asli orang Jogja. Kemudian apabila teman-teman berkesan dan mungkin domisilinya dekat di tempat saya, bisa main sharing-sharing ke Kulon Progo atau di Yogyakarta. Saya dengan senang hati menerima teman-teman semua. Sekian video kali ini. Untuk testimoni yang sudah terpasang bisa kalian lihat di channel-channel lain yang sudah memasang, karena memang saya masih dalam progres pemasangan yang Indiglo milik speedometer saya yang saya modifikasi kemarin. Kebetulan saya masih ada beberapa aktivitas pekerjaan utama saya yang masih belum bisa menyelesaikan tentang speedometer Orion saya yang saya rubah Indiglo, sehingga saya belum sempat untuk merampungkan garapan mobil saya. Oke, sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar apabila masih ada kebingungan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Kita belajar bersama-sama. Saya jadikan sebagai amal jariah saya kepada teman-teman semua. Sebarkan ilmu ini ke teman-teman yang lain. Apabila ada yang kebingungan jadi akan bisa tahu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.